Sebenarnya suaminya Nora tuh pengennya ya hidup tuh kayak normal kembali seperti dulu. Ya kan sekarang zamannya udah COVID ya. Iya. Nah kayak gitu. Lu sama Jering gara-gara kasus sama Ade ini mau bunuh diri? Iya bener. Bunuh diri? Iya. Gimana ceritanya? Stres lah bang. Suami Nora sudah meminta maaf, bahkan Nora sudah memohon minta maaf. Iya. Sujud di kaki orang tuanya deh. Mau. Podcast pertama nih. Ini podcast pertama nih. Selamat datang. Santai-santai aja ya kita ya. Siap bang. Iya. Jadi mau pertanyaan apa yang ditanya? Apapun asal tidak menjebak dan menjerumuskan. Nggak ada di sini. Kagak ada yang menjerumuskan. Cuma gue bingung, maksudnya gue ngundang lu podcast tuh udah lama ya? Iya lama. Terus akhirnya baru bisa pas lu kesini. Terus juga lagi ada masalah tuh di kepolisian segala macem. Cuma yang gue bingung adalah lu tuh kayak orang yang mau dateng ama bingung juga gue mau ngomong apa gitu ya. Bingung. Karena sebelumnya memang Nora belum pernah podcast. Belum pernah. Tapi sebenarnya yang pengen kamu omongin tuh apa sih? Ini kan tempat curhat lah. Apa sih sebenarnya? Apa aja yang Bang Denny mau tanyakan asal jangan masa lalu. Jangan masa lalu ya. Masa lalu kenapa kalau ditanya? Sudah lewat. Sudah lewat ya. Jadi kita tutup buku, kita buka lembar baru. Kita buka lembar baru. Iya. Nah, kamu kan membuka lembar baru bersama Jering tuh. Iya. Katanya gue mirip deh. Lu jangan ketuker ya. Mirip gak sih? Mirip. Serius? Iya. Kalau Jering versi yang garang gitu, kalau Abang versi yang maskulin lah. Terus gue gak garang gitu. Iya garang, cuma maskulin. Terus awal lu kenal Jering di mana sih? Di mana ya? Di Bali. Di Bali. Udah waktu itu udah lama kenal ya? Kenal itu sebenarnya melalui Instagram. Oh, DM-DM-an. Jering tuh ngelihat fotonya Nora di akunnya, boleh disebutin mereknya? Gak apa-apa. Atta Halilintar yang AHA itu loh. Oh. Hoodie. Iya. Nora kan pakai hoodie itu. Oh, kamu modelnya? Iya, dulu pernah jadi modelnya. Terus si Jering kira Nora bukan orang Indonesia. Oh, gitu. Orang bule. Iya, terus gitu. Dia nge-DM lah. Sebenarnya Nora yang DM. Nora cuma bilang semangat beli gitu. Nah dia baru baca. Lu ngapain DM dia? Iya kan ngelihat bang, nih orang kok ini sih seru banget gitu loh. Serius. Bohong kan? Bener, serius. Nggak tertarik deh, maksudnya DM. Ya enggak kan kita cuma dari sekian banyak orang yang punya masalah di sosmed, iya kau kucuk-kucuk langsung DM dia. Ya enggak bang, kan gini loh, ini kan masalahnya nggak cuma satu, kan masuk terus tuh di explore kan. Jadi kan kita lihat, wih seru juga gitu loh. Oh ini orang masalah mulu, gitu kan? Iya. Iya kan pemikiran sederhana. Pemikiran kita aku ya terus. Pemikiran sederhana. Terus baru dia ngajak ketemu. Terus ketemuan ngobrol-ngobrol. Deket. Perkenalan. Deket di situ. Enggak langsung deket. Lama ketemu juga. Cuma ya sapa, halo saya Jering, saya Nora gitu aja ngobrol. Waktu kamu ketemu pertama sesuai nggak first impression dengan ekspektasi? Beda. Apa yang beda? Di sosial media dia garang, aslinya waktu ketemu pertama itu enggak. Kayak gimana sih? Ya baik, lucu. Oh ini yang menyenangkan ya? Menyenangkan, asik. Iya. Dan dia cerdas juga sih. Cerdasnya apa menurutmu? Ya gimana ya, dibilangnya emang masalah idealis. Pemikirannya ya? Pemikirannya. Visi-visinya. Berarti itu emang dia tuh yang di sosmed itu? Iya, jadi di sosmed seperti itu, aslinya nggak seperti itu gitu. Apanya yang beda tuh? Kan kalau orang lihat mungkin Jering tuh galak. Atau dia orang yang kayak dibilang kayak apa ya? Kayak sorry, preman, kasar gitu kan. Ya, tapi aslinya enggak sih sama Nora enggak. Sama orang lain juga enggak. Dia sayang sama Nora. Sayang. Terus kemudian akhirnya kenapa kamu akhirnya berpikir, wah ini orang yang tepat untuk jadi suamiku? Karena dia waktu pertama ketemu mamanya Nora itu dia bilang mau serius. Karena usianya juga udah mapan dan mateng gitu loh bang. Iya. Jadi ya dia ketemu Nora merasa dirinya cocok sama Nora. Terus itu yang membuat kamu yakin mau nikah gitu? Iya, pertama itu.
Yang kedua, Nora lihat keseriusan dia sih waktu itu. Terus hal lain kamu nggak berpikir hal lain gitu? Maksudnya ke depannya? Kamu kan udah tahu kalau misalnya Jering tuh kan kamu awalnya kenalnya dari sering muncul di sosmed dengan pro kontra. Wah, ke depannya nih begini nih. Karena dia bilang kalau sudah menikah dia akan berubah. Tidak, maksudnya tidak kritis ya. Di sosmed tuh nggak ribut sana sini gitu. Berarti waktu itu sempat ada jadi atau enggak nih ya? Nah, jadinya salah satunya adalah, ini gue lurusin ya, kalau salah benerin ya. Menurut kira-kira aku aja. Nikah ya, tapi jangan ribut-ribut lagi gitu. Dan jangan ada ribut-ribut lagi di sosmed. Iya. Anteng-anteng lah. Anteng-anteng lah. Berarti kamu cinta kedamaian aja lah gitu. Ya, pengen ya kehidupan kayak rumah tangga. Seperti ya mungkin Bang Denny sama Cece. Semua orang pengennya begitu kok. Tapi kan kita nggak pernah tahu. Setiap orang dapurnya tuh beda-beda. Benar. Dan cara Tuhan memberikan sajiannya kalau istilah aku tuh berbeda. Di sini kan kita semua belajar gitu. Terus pas kamu nikah, ternyata sesuai nggak? Ya mungkin karena jiwanya sudah sebelum sama Nora kan memang udah idealis. Ya tetap seperti itu. Sulit kan berubah? Sulit. Kita juga sebagai Nora pribadi kan nggak bisa 100% merubah dia. Betul. Karena yang bisa merubah dia itu diri dia sendiri. Betul. Itu aku setuju banget. Iya kan? Depresi dong. Siapa? Nora? Soal apa? Ya soal keadaan. Enggak sih. Jangankan Nora ya. Saya sama istri saya aja ada depresi kok. Loh kalau depresi ya kan ada. Normal. Itu namanya hidup pernikahan gitu ya. Namanya kita dua kepala jadi satu kan? Betul. Dengan pemikiran dan sifat yang berbeda. Betul. Berapa lama depresi? Berapa lama ya? Setahun? Setahun. Puncak-puncaknya pas apa? Puncaknya waktu dia kasus pertama sih. Yang Idi ya? Oh itu keras tuh. Ya, itu yang pertama bikin Nora kayak kaget gitu. Kok bisa suami aku masuk gitu? Kayak gak nyangka gitu loh Bang. Kamu berpikir saat itu dia gak akan masuk penjara? Aku sebenarnya sudah mewanti-wanti. Sudah bilang sama dia hati-hati gitu. Cuma dia selalu bilang tenang akan baik-baik aja. Sekarang kita ambil dari kamu sebagai pasangan ya. Kamu ngelihat suamimu itu sebenarnya dia pengennya apa sih? Sebenarnya suaminya Nora tuh pengennya ya hidup tuh kayak normal kembali seperti dulu. Ya kan sekarang zamannya udah COVID ya. Iya. Nah kayak gitu. Kan kalau aku lihat dia suarakan itu adalah kasihan orang-orang yang di bawah. Bener. Dan banyak sekali orang-orang itu yang kena dampak buruk sekali nih dengan adanya pandemi. Iya. Terutama di Bali sih, yang dia sangat suarakan. Dan it sounds very heroic loh. Karena yang tahu kebenaran aslinya kan pasti Jering kan ya. Nah kalau kamu sendiri sebagai istri, kamu bisa melihat sisi heroik itu di suami kamu atau enggak? Iya, terbukti. Karena dari sikap dia membagikan pangan gratis setiap hari ya. Setiap hari? Setiap hari. Kamu saksi? Saksi. Oh kamu lihat? Dia bagikan makanan? Bagikan. Karena memang di daerah Kuta itu memang benar-benar sepi semenjak pandemi. Iya, itu dan orang tuh banyak ngantri loh. Dan semenjak Jering bergerak membagikan pangan gratis ini, banyak juga beberapa artis yang bantu. Ada yang tergerak lah? Ada, Karina Nose. Siapa namanya? Bang Parto. Iya. Itu mendonasikan juga. Jadi intinya ada putra asli Bali yang paling enggak masih dilihat orang. Iya. Mau turun, mau bersuara. Tidak tinggal diam dengan kondisi seperti ini kan? Iya, karena sebenarnya Jering tuh selalu ngomong sama aku, kasihan orang-orang yang ya kayak di pantai gitu kan, di Pantai Kuta kan banyak yang jualan gelang-gelang gitu. Iya. Nah itu lihat kok itu. Kasihan. Iya, gue kasihan. Itu bener-bener terdampak banget. Dan dia pasti sebagai orang yang di sana tuh gusar banget kan ya. Akhirnya kasus Idi mencuat, masuk beliau. Mulai banyak isu tentang hubungan kalian. Iya? Iya. Iya. Apa tuh? Oh, abang apa? Katanya mau berpisah. Kalau berpisah itu di kasus yang kedua, bukan kasus yang pertama. Oh, bukan di pertama. Yang di pertama apa?
Enggak ada Terima sih. nasib. Terima nasib. Kamu jalanin. Jalanin. Mau berpisah di yang kedua. Apa tuh yang kedua? Ya itu. Ini, yang sekarang? Iya. Oh, Adam Denny. Langsung kita ke Adam Denny aja. Kan Adam Denny pernah ke sini nih. Terus gue juga diserang nih sama orang-orang. Oh, pernah ke sini? Pernah kan dia pernah ke sini. Abang dukung? Aku? Iya. Aku nggak tahu menau. Oh iya. Tapi kalau memang benar kejadiannya seperti itu, apa tuh? Dia cerita begini. Gimana? Ini gue singkatin aja ya. Dia bilang waktu itu Adam sempet dituduh sama si Jering menghilangkan Instagramnya dia. Kemudian terjadilah pembicaraan via telepon ya. Kemudian dia dimaki-maki. Ini kalau nggak salah ya. Terus kemudian di situ dia nggak terima karena ada unsur dia itu diancam. Merasa diancam, betul. Dimana kepalanya mau diinjek di trotoar. Terus dia juga udah koordinasi sama kamu. Koordinasi apa? Koordinasi untuk menyelesaikan masalah ini. Nah, katanya dari kamu berusaha untuk menyelesaikan dengan memberitahu Jering supaya masalah ini udah minta maaf aja supaya selesai. Benar. Nah, sampai seperti itu tuh. Benar. Terus akhirnya dia coba untuk mediasi lagi dengan Jering, tapi sikap yang tidak baik yang dia dapat, makanya akhirnya dia melaporkan itu ke polisi. Itu tuh yang disampaikan di sini. Intinya kayak gitu ya. Mohon maaf kalau kurang-kurangnya. Iya. Nah, kejadiannya gimana ya sebenarnya? Sebenarnya ya yang dikatakan dia kronologi permasalahan tuh memang benar. Benar. Apa aja? Benar. Yang benar apa aja? Yaitu si ini Ade merasa diancam. Oke, dia merasa diancam. Tapi yang Nora tahu, Jering itu emosi sesaat. Emosi sesaat. Karena mereka kan sebenarnya sebelumnya saling komen. Ya. Nah, Ade sama Jering ini saling komen. Iya. Terus entah kenapa, kan kebetulan Nora di situ emang lagi nyetir kan. Nora nggak bisa ngintip-ngintip. Oh, ini di mobil nih? Mobil. Oke. Terus ya, Nora tanya, kamu ngapain gitu? Oh enggak, ini dia kan lagi sibuk kan. Lagi mencet-mencet, tiba-tiba akunnya hilang. Oh. Gitu. Oke. Nah, terus dia ingat, terakhir komen sama orang ini. Si Ade nih. Oke, terus? Terus dia mungkin tahu basicnya Ade. Dia mencurigai lah? Mencurigai. Oke. Teleponan? Telepon, pinjam HP Nora. Oke, dia pinjam HP Nora, telepon ke Ade. Saat itu juga? Saat itu. Oke, berarti di mobil nih masih nih? Di mobil. Wah, apa yang terjadi? Marah lah dia. Kalau dia mau marah-marah, Nora nggak akan pinjemin. Oh, ngobrol dulu nih sama Nora. Boleh, tapi jangan marah-marah. Dia bilang gini, Mah, pinjem telepon, mau telepon adik. Oke. Kamu punya nomor adik kan gitu? Oke. Oh iya, oke gitu. Nora kasih kan, Nora nyetir toh. Oh. Nora pikir mau ngobrol biasa, nggak taunya gitu, ribut. Terus Nora bilang, jangan kayak gitu. Keras. Maki-maki. Tapi emosi. Iya, emosi kita udah sama-sama pasti iyalah. Setiap manusia punya emosi. Awalnya nggak mungkin langsung emosi dong, Nor. Karena udah emosi, akunnya hilang. Karena gini, penghasilan Jering itu hanya di Instagram sekarang ini. Oke. Dia baru beberapa teken kontrak, lalu akunnya lenyap. Ya ibaratnya ini pandemi loh Bang. Iya, paham. Iya kan? Paham. Dia harus menghidupi dirinya, menghidupi istrinya juga. Iya kan? Otomatis stres dong. Gitu, emosi. Iya. Murni emosi. Tapi itu langsung marah gitu atau ada ngomong baik-baik dulu? Sesuai yang ada di pengadilan. Oke. Di pengadilan itu menyatakan apa? Ya sesuai yang Abang dengar dari adik. Akhirnya kan sekarang kondisinya masuk pengadilan nih. Udah jatuh vonis ya? Berapa lama vonisnya? 1 tahun. 1 tahun vonisnya. Dari tuntutan? Dari tuntutan 2 tahun dari jaksa. Jaksa? Berarti pengurangan setahun? Hakim memvonis tahun. Alasan hakim memvonis udah keluar? Karena suami Nora pertama ini ya, di pengadilan juga dia bersikap baik juga. Iya. Dan ya sopan gitu. Sopan. Terus adil nggak menurut tuh putusan itu? Nggak, bukan masalah adil sih. Kalau adil pasti kamu akan jawab nggak enak lah ngomongnya. Inilah, kamu
udah kayak ya udah terima. Dari awal kasus bergulir, feeling kamu masuk atau enggak? Masuk ya. Karena ya dia kan merasa diancam katanya. Iya, merasa. Dan dia bisa buktikan itu. Enggak tuh, buktinya dia ke Bali nantangin. Terus si Dokter Tirta kan sempat jadi saksi. Tidak meringankan itu. Nah itu Kak Gendo yang tahu. Oh Kak Gendo ya. Nanti kita ngobrol sama dia itu ya. Nah terakhir bukan terakhir. Gue dapat updatean. Lu sama Jering gara-gara kasus sama Ade ini mau bunuh diri. Iya benar. Bunuh diri? Iya. Hah? Iya. Gimana ceritanya? Stres lah bang. Ibaratnya gini. Nora sudah minta tolong ke Jering untuk minta maaf sama Ade sudah dilakukan. Oh, iya. By phone. Iya, itu Ade juga cerita. Di telepon itu kan Jering tidak memiliki atau tidak kebiasaan merekam. Si Ade itu katanya sudah memaafkan Jering. Iya. Tapi nggak lama kemudian dia bikin statement. Iya. Dia bilang, lagi 2 atau 3 hari saya, ini kalau nggak salah ya statementnya, pokoknya seperti itu. 2-3 hari lagi saya akan melaporkan Jering. Itu kan bikin orang stres. Loh bukannya ini memaafkan, kok mau melaporkan? Lah, terakhir obrolan berduanya gimana? Jadi lucunya saat telepon memaafkan, tapi nggak lama kemudian dia bikin laporan. Iya. Terus telepon lagi, mediasi lagi, Jering disuruh membuat permintaan maaf secara publik. Sedangkan permasalahan ini terjadi melalui telepon. Nah dari yang kamu tangkap, si Ade ada kepentingan apa? Kalau itu Nora nggak bisa jawab ya bang ya? Nggak bisa jawab ya? Nggak bisa. Nora takut menduga-duga. Oke. Dari bukti pun tidak Tapi ada. Tapi yang jelas suami Nora sudah meminta maaf, bahkan Nora sudah memohon minta maaf. Iya. Ibaratnya gini deh, sujud di kaki orang tuanya deh, mau. Masa? Asal cabut laporan. Berarti ini stres sekali, berarti. Iya. Ya? Nah, mau bunuh dirinya gimana ceritanya? Ya karena Nora masih belum siap untuk dia masuk lagi. Oh, Nora yang stres nih? Iya. Nangis-nangis? Bukan hanya nangis, nggak makan. Kurus dong? Iya, kurus bang. Bagus. Ini mau nangis dong. Di foto bagus. Ada efek baiknya sih. Privilege. Itu apa yang membuat kamu sangat depresi, sedih waktu itu, kehilangan si Jering lagi pasti? Gini, gitu. Dia itu kalau nggak salah baru sebulan bebas. Iya, baru sebulan. Kalau nggak salah ya, dari kasus pertama. Iya. Belumlah kita honeymoon. Belumlah kita bikin anak. Lagi bermasalah. Kan sedih bang. Terus Nora selalu nanya, Pak ini gimana? Ini gimana? Tenang, Papa nggak akan masuk. Dia selalu bilang kayak gitu. Untuk menenangkan kamu? Menenangkan. Menurutmu sesayang apa sih Jering sama kamu? Sayang banget. Apa yang mendasarkan sayang banget itu? Dia bilang Nora itu seperti anaknya dia. Kalau di rumah. Kita kan belum punya anak bang. Itu kan kata-kata. Tapi saat di rumah dia manja gitu, kayak big baby gitu. Iya, dia sama kamu cocok lah gitu. Iya. Terus kalau kemudian masalah seperti ini terus hadir dalam rumah tangga kalian, ini arahnya mau kemana nanti Nora? Iya, Nora juga nggak mau bang. Bingung ya? Bingung lah. Itu yang jadi pokok permasalahan berpikir kamu ya? Itu jadi dilema ya? Dilema. Dilempar ke publik salah, disimpan sendiri salah. Karena kan kembali lagi yang disalahkan akan istri, dibilang nggak bisa ngasih tahu suami. Itu sering banget. Sering. Kena ke kamu. Oh, kamu diserang sama komentar itu? Iya. Padahal kan Nora udah kasih tahu juga. Gitu. Iya, nggak mungkin juga kamu nggak kasih tahu. Nggak mungkin, kita nggak ingin suami masuk. Siapa istri yang mau sih? Nggak ada yang nggak mau sih. Iya. Jadi 1 tahun dia di dalam ini Nora. Mungkin ada potongan nanti kakak Gendo kasih tahu. Tapi udah lebih terbiasa lah kan, kemarin udah. Iya, yang pertama aku bener-bener down bang. Tapi kalau yang sekarang aku kuat. Kuat ya? Bertahan ya? Tahan. Agak lama tadi jawabnya. Agak mikir dikit. Tahan. Nggak mau minum. Iya, minum dulu. Saya agak naikin level psikologi saya soalnya. Minum. Berarti kamu adalah
sosok wanita yang sangat menghormati suamimu, itu yang aku bisa tangkap. Kamu sangat menjaga dia punya martabat dan juga kehormatan, kalau aku tangkap seperti itu. Dan kamu sangat berusaha untuk mensupport apapun yang dilakukan. Ini aku tangkap. Kalau mensupport apa yang dia lakukan, tergantung Bang. Iya, maksudnya bukan... Kalau positif, oke. Betul, bukan mensupport hal-hal yang berbahaya, yang buruk. Iya. Tapi apapun keputusannya dia, ya walaupun kau tidak bersetuju, tapi kau jalanin gitu kan maksudnya kan. Iya Jo. Nah itu tuh yang jadi dilema dalam hati ya. Sama keinginan untuk punya anak ya. Iya. Oke. Karena kan orang tua Jering sama Nora udah sama-sama sepuh. Iya. Gitu. Planningnya gimana jadinya? Ya nunggu dia bebas Bang. Kalau Nora nanti hamil, dia di penjara, omongan lagi Bang. Kamu umur berapa sih? 27. Jering kamu umur berapa sih Jering? 45. 45? 45 ya kayak? 45. Merdeka 45. Apa sih yang kamu sedang dari Jering tuh apa sih? Dia tuh kadang gini. Kadang kok di rumah tuh menggerutu. Menggerutu habis tuh sayang-sayangin aku. Nanti marah lagi, sayang-sayangin lagi. Kayak gitu. Iya dia penyayang lah gitu kan? Iya. Tapi gitu. Manja. Manja? Nah, kamu seneng sama cowok manja gitu? Seneng. Kalau dicuekin tuh aku marah. Oh. Aku gak suka dicuekin. Ya suka nyari siapa? Kamu apa Jering? Jering lah. Jering ya? Iya. Kamu suka dicari ya? Suka lah. Jering, cewek kayak gitu deh. Enggak semua. Enggak semua. Jering suka nyari? Kadang kalau aku ngambek dicari. Dicari ya? Iya. Mama pulang dong. Oke. Ada rumor. Nggak tahu nih bener nggak. Katanya kalau bikin ulah lagi, Jering, Nora mau minta cerai. Iya. Udah sempat minta cerai? Sebenarnya di kasus pertama Idi itu Nora sudah janji sama dia sudah janji sama Nora juga, saling janji untuk kita hidup tentram. Gitu loh, maksudnya jangan terlalu gimana gitu di sosmed gitu. Ya itu ada. Tapi akhirnya? Enggak. Hati Bang, berat. Oh jadi nggak jadi berpisah? Ya. Lanjut nih? Lanjut lah. Okay. Tapi nanti kalau ada kasus lagi, gimana? Enggak. Bingung kan lu? Dilema. Sampai kapan? Sampai usia nggak ada. Nggak ada usia. Kuat. Yakin nih? Yakin. Ya jadi. Dikuat-kuatin deh. Berarti rumor itu benar ya? Berarti ada dari kalian tuh ada obrolan bahwa nggak bisa kayak gini terus. Dari Noranya juga udah ada ketegasan. Kalau misalnya kayak gini, kita berpisah, kita nggak bisa kayak begini gitu ya. Tapi akhirnya emang hati nggak kuat ya. Nah. Berarti Jering harus sangat bersyukur ya? Ya nggak juga sih Bang. Kenapa? Saling aja. Saling ya? Saling bersyukur aja. Iya. Tanpa ada masalah, hubungan tidak akan kokoh. Betul. Tanpa masalah juga kita pondasi lemah kan? Iya, tapi di sini yang bikin masalah bukan kamu ya? Iya. Masalah apa dulu nih Bang? Iya, masalah yang terjadi. Iya. Kakimu kan cuma 2 nih. Iya. Untuk membawa pernikahan yang kakinya 4 sekarang. Iya. Kuat nggak? Kuat. Oke. Yang Jering suka apa? Ayo kita tes dulu. Dia suka tahu. Oh, Jering suka tahu rebus. Tahu rebus? Oke. Sama kan karena mau IVF, jadi suka makan toge. Suka makan toge. Telur putih, tidak pakai kuning. Oh, tahu. Tahu lah. Ini namanya istri Bang, gimana sih? Kalau malam Jering suka apa? Hah? Malam. Kebiasaan Jering kalau malam. Tiap lagi ada soalnya. Kalau dia ini sih bobo di ketiak sambil ya agak pegang gunung lah. Kenapa ke sono? Wah, gue gak usah ke situ guys. Oke. Katanya harus. Iya. Gue gak nyangka di situ jawaban. Kenapa ke sono jawabannya baik. Jadi sebenarnya kamu tuh sama Jering sebenarnya cocok. Cuman masalahnya adalah ada sama-sama api sih. Oh, sama-sama api ya. Harapan apa yang kamu pengen sampaikan sama Jering 1 tahun kalian ya dibatasi oleh jeruji lagi. Sebelumnya berapa tahun? 1 tahun 2 bulan. 1 tahun. Ada pemotongan? 10 bulan ya Kak ya? 10 bulan ya? 10 bulan. Ini anggaplah setahun. Ya udah terlatih lah. Iya. Udah mental udah lempeng. Lempeng ya? Apa nih? Ada kalimat apa yang pengen disampaikan Jering? Kalau kamu mengulangi lagi, hari ini tidak ada. Enggak itu ya. Okay. Ya kalimatnya ya semoga kalau dia bebas dia bisa fokus sama Nora. Karena ya ini pandangan Nora ya Bang ya. Kalau Nora pribadi
sebelum melindungi orang lain, lindungi diri sendiri, keluarga dan istri dulu. Itu. Wah. Itu tidak bisa jawab. Hanya Jering yang bisa jawab. Apakah Jering kita undang ke sini? Jering nggak mau ke Dedi, mungkin ke gue mau ya? Mau deh mungkin. Mau ya? Iya, serius nyantai Jer. Dedi serius orangnya. Iya. Ada pertanyaan titipan. Gak apa-apa ya? Gak apa-apa. Dari istri gue di sono orangnya. Katanya kalau misalnya berpisah gitu kan di penjara satu nih. Mohon maaf ya. Mohon maaf. Itu boleh ada kunjungan berhubungan suami istri gitu? Mungkin ada, tapi Noranya nggak mau juga ya. Oh nggak mau ya? Aneh ya? Aneh. Iya sih. Iya Ntar aja pas sudah bebas ya. Ntar ada yang ngintip lagi. Jadinya gimana? Ya nggak apa-apa. Ya, tapi fasilitasnya ada nggak sih? Ya sabun bang. Bukan ke sana. Adam Denny akan memberikan maaf tertulis, suruh bayar 300 gitu. 300 juta. Bos saya ini lebih tinggi dari presiden. Saya bunuh orang aja sekarang besok keluar katanya gitu. Si dokter Tirta kemudian diajak ketemu. Katanya dokter pernah ngasih uang ke Adam Denny 80 juta ya. Tirta kaget. Karena itu perjanjian rahasia antar mereka. Pak Gendo ya? Bang Gendo. Bang Gendo. Gendo. Ya, bebas Gendo juga. Panggilan singkatnya apa? Gendo aja boleh. Gendo. Orang aslinya orang. Aku Bali. Oh, muka aku kalau nggak Timor Batak. Terus ngeliatin KTP orang Bali. Katos saya. Udah kenal lama sama Nora. Nih, dia sejak kamu pacaran ya kita kenal ya. Oh, udah lama. Mak comblang nih. Sejak pacaran. Oh. Jadi aku pertama bilangnya. Sama Jering juga udah kenal lama. Lama, kalau dia sahabat lama banget. Oke. Yang aku pengen ngobrolin tuh mengenai kasus hukumnya. Kan dari tim kuasa hukum juga. Ini kan udah jatuh vonis nih. Udah. Menurut evaluasi dari sisi hukumnya, ini yang terbaik? Masih dipikirkan. Masih dipikirkan. Mau ada banding nggak? Masih mikir nih 7 hari ini. Ya? Soalnya kan mesti ngevaluasi ini kan. Pertimbangan hukumnya hakim. Nah, kemarin kan udah ada beberapa keterangan dari saksi dan juga. Kita udah mulai nih? Udah. Oh, udah mulai nggak nyadar? Iya. Emang kirain lagi. Nggak ada aba-aba gitu. Ini bukan acara TV. Acara ini nggak penting sebenarnya. Ini bukan acara juga sebenarnya. Ini orang ngobrol-ngobrol direkam aja. Iya, kagak nggak dibilang aja ngerekamnya mulai. Iya. Jadi ya aku dengar kemarin Dokter Tirta menyebutkan dia menjadi saksi, kemudian dia memberikan sebuah cerita, katanya dia itu pernah mendapat sikap dari si Ade waktu kasus dulu, dia itu dimintain duit, katanya. Ya, katanya. Itu keterangan di depan sidang tuh sama Tirta. Oke. Terus ada apa lagi tuh? Awalnya kesannya kasus private. Gitu. Nah, tapi kan kemudian bisa kebongkar. Karena memang ternyata ada motif-motif atau ada modus dari Ade yang kemudian kebuka di persidangan. Apa itu? Yang pertama itu kalau dari di persidangan ya, keterangan Jering, kemudian keterangan Pak Arjono, ayah Jering. Itu kan mereka 19 November ya, Sis? Iya. 19 November itu mereka pernah diundang dulu, mediasi terakhir tuh setelah di Polda. Setelah mediasi sebelum-sebelumnya, kemudian kurun November mereka diundang ke Jakarta oleh Adam Denny. Untuk masalah yang mediasi ini, kasus ini. Oh, panjang juga ya? Panjang. Jadi selesai di Polda itu dia udah ditetapkan tersangka, kemudian kasus kayaknya udah mau P21 tuh. Kemudian diajak untuk mediasi. Ada upaya mediasi, kemudian Jering diundang ke Jakarta dan mengajak ayahnya berdua aja, nggak boleh membawa apa-apa. Orang lain nggak boleh. Oh, termasuk. Kamu tahu ya? Aku tahu karena ini Bang Nora yang disuruh tektokan dengan. Oh, kamu jembatan. Dia juga awalnya komunikasi kan memang sih situasi ini kan kita kan maunya damai gitu loh. Pihak kita lah ibaratnya yang memang mencoba untuk mendorong perdamaian gitu. Kemudian diundang kan ke Hotel Raples dan mereka menurut keterangan Jering dan Pak Arjono waktu diundang ke Raples itu mereka masuk kamar mereka sudah digeledah, disteril lah. Ada saksi mata, barang bukti? Kalau dari situ kan dua orang ini, Jering dan Pak Arjono karena memang
sepertinya Adam Denny sudah menyiapkan itu. Jadi mereka diperiksa oleh 2 orang yang berbadan tegap begitu di depan pintu. Pilihannya kamar yang VIP itu kayaknya. Masuk ke situ sudah bersih, nggak bawa HP, nggak bawa. Diakui nggak sama adik? Diakui ada pertemuan itu oleh Elsia, pacarnya Ade juga ngakuin. Okay. Ada pertemuan itu, diakuin ada Adam Denny, ada pengacaranya, Maci, ada pacarnya, kemudian ada 2 orang pengawal itu, diakui semua. Oh, oke. Hanya yang tidak mau mereka jawab, bukan tidak diakui ya, tidak mau mereka jawab. Artinya ketika kita tanya mereka, saya nggak mau menjawab. Saya nggak mau menjawab soal itu. Mengenai uang. Oh, adanya uang-uangan. Permintaan uang itu yang mereka nggak mau jawab. Oke. Kalau dari keterangan Jering di depan persidangan dan Pak Arjono di depan persidangan, itu mereka dimintain awalnya 15M untuk mencabut laporan. Lalu boleh nego 10M. Itu untuk mencabut laporan. Iya. Lalu kalau tidak mau, kalau tidak bisa, karena Jering waktu itu kan bilang, namanya orang lagi bermasalah ingin cepat selesai gitu ya. Kali kalau waktu itu Jering punya 10M dikasih tuh sama Jering tuh. Iya. Cuman kan dia nggak punya, dari dia bilang dia punya tanah 11 are di Pantai Pandawa, Kuta itu. Jadi Jering menawarkan tanahnya dia gitu ceritanya? Iya, mau nggak tanah saya? Saya nggak punya 10M, tapi tanah saya mau nggak 11 are gitulah kurang lebih gitu. Nggak mau, ditolak juga. Kalau saya jujur ya, kalau saya mengalami kejadian seperti itu nggak mau saya. Jadi mau. Sayang mau 10M. 15M gila. Dia 15M nggak punya. Saya masuk penjara 1 tahun aja. 10M nggak punya. Lalu 10M nggak punya cuma 11 are, mau nggak? Gitu, ditawarin doang aja. Iyalah. Cuman harganya 5M loh, tanahnya kurang lebih. Nah nggak mau. Terus disaranin, udah kalau gitu, ini keterangan di persidangan ya. Keterangan persidangan ya. Ditawarin oleh Ade, ya udah beli lanjut aja sidang. Lanjut sidang, nanti saya kasih surat permaafan, dikasih Adam Denny akan memberikan maaf tertulis. Oke. Ya. Tapi itu dihargai berapa? Disuruh bayar 300 gitu. 300 juta. Maaf tertulis buat apa? Bisa meringankan di persidangan kan. Emang ada fasilitas itu? Ya ada, hal yang meringankan sudah dimaafkan gitu. Tapi juga nggak signifikan sebenarnya. Ada harganya gitu. Ada harganya. Surat doang, Bang. Maaf doang. Nah, nggak bisa kan dinego. Bapaknya Jering, waktu itulah tercetus menurut Bapak Jering. Dokter Tirta aja bayar 80 ke saya. Akhirnya nego 70 juta. Oh, ini yang nyambungnya ke Dokter Tirta. Nah, Ayah Jering berpikir. Dipanggil lah Dokter Tirta. Nanti aku cerita. Lanjut. Jadi 70 juta. Iya. Adam Denny bilang, Dokter Tirta bayar 80 juta, nego 70 juta. Ayah Jering berpikir, Dokter Tirta 70 juta, saya juga minta nih 70. Gitu. 80, Dokter Tirta dimintain 80, udah saya minta 70 deh gitu. Akhirnya Ayah Jering menawarkan 70, kalau mau 70 boleh deh gitu. Oke. Tapi nggak maunya kurang lebih itu 300 deh maunya gitu. 300 sampai 150 ya, saya kurang jelas itu. Ayah Jering nawar 70. Tetapi itu pun surat kalau nanti jadi draftnya ada, itu nggak boleh difoto, nggak boleh dibawa. Itu disuruh nanti suratnya dikasih saja sama pengacara yang ditunjuk. Jangan pakai gendok, jangan pakai saya gitu. Nanti kalau pakai gendok itu kena 3 tahun beli katanya. Kena 3 tahun nanti karena gendok ini ditarget juga sama bos-bos saya. Gitu. Oh iya, katanya begitu. Bos saya ini lebih tinggi dari presiden. Saya bunuh orang aja sekarang, besok keluar katanya gitu. Masa gitu Pak Gendo? Katanya begitu. Kita kan ini menurut dari persidangan ya? Iya, di persidangan begitu. Mendengar cerita seperti itu. Dari dari Pak Arjono sama Jering, konfirmasi sama Jering. Nah, katanya begitu, punya bos-bos di atas presiden. Kalau saya sekarang bunuh orang, besok saya udah keluar. Dari kesaksian Pak Arjono. Nah begitu. Jadi nggak jadi tuh mediasinya. Gagal kan? Karena surat disuruh nanti kalau bayar suratnya nggak dikasih ke bapaknya Jering atau Jering. Nanti dikasih ke pengacara yang akan mereka tunjuk untuk mendampingi Jering. Ngerti nggak maksudnya? Ngerti nggak maksudnya? Jangan pakai gendok. Nih saya punya teman pengacara. Ibaratnya kamu tak kasih surat maaf, bayar, tapi suratnya saya kasih ke pengacara yang akan kamu pakai nanti. Kalau nggak pakai ini ya nggak dapat surat maaf juga, kurang lebih begitulah. Nah sekarang hubungannya sama Tirta, kenapa kemudian Tirta mau jadi saksi? Ini kemudian
Pak Sugeng dideketin Tirta kan setelah proses panjang berliku gitu ketemulah sama Tirta. Awalnya menurut Pak Sugeng, Dokter Tirta ini masih cuek nih, masih normatif lah jawabnya, ngomongin 15M, 10M, 300 juta, surat maaf masih santai dia. Tapi begitu ngomong 4 mata, Dok katanya kamu diminta dirapetin juga uangnya 80 ya? Pernah dimintain uang gitu. Pernah dimintain uang 80. Pernah nyerahin uang 80 juta Pernah nyerahin uang 80. Di situ kemudian Dokter Tirta kaget. Yang dia ambil dari kesaksian bapaknya Jering di pengadilan. Bukan, ya? belum. Belum tuh. Wah, seru nih. Waktu pendekatan tuh kan. Iya. Tapi kan ceritanya udah ada nih. Si Dokter Tirta kemudian diajak ketemu. Awalnya santai, begitu dibilang katanya dokter pernah ngasih uang ke Adam Denny 80 juta ya. Kaget. Tirta kaget. Tahu kagetnya kenapa? Karena itu perjanjian rahasia antar mereka. Yang tahu itu hanya Dokter Tirta sama Adam Denny, dan Dokter Tirta, Adam Denny dan pengacaranya. Iya, jadi dia menduga pasti ya dari Ade keluar punya omongan gitu. Nah kan? Sekarang Pak Arjono Ayanda Jering tahu dari mana Dokter Tirta pernah menyerahkan uang 80 juta. Iya, hanya 2 orang nih. Dan mereka hanya ketemu di situ. Iya. Jadi ada petunjuk gitu. Oke. Ada petunjuk bahwa memang pembicaraan soal uang itu ada. Iya, ada. Karena Dokter Tirta kaget sampai kemudian dia mau bersiap. Oke, kalau gitu saya buka deh. Dia buka di depan persidangan Dokter Tirta. Oh, dia maju? Maju. Dijelasin, nih 80 juta bener, ada nego 70 juta. Tapi dibikin surat perjanjian, bentuknya itu perjanjian kerjasama. Menggunakan menggunakan akunnya. Apalah namanya yang punya dari dan itu adalah saksi yang diajukan dari pihaknya Jering kan? Jering. Itu setelah dia merasa tidak terima, kenapa ini dibongkar? Kan ini perjanjian rahasia. Oh begitu. Aneh ya. Jadi tidak ada orang yang tahu sebenarnya Tirta itu menyerahkan uang 80 juta gara-gara dulu dia nggak pakai masker, digoreng sama Adam Denny, lalu kompromi kan? Kan dia duta COVID. Iya. Ya. Akhirnya ketika dia nggak pakai masker, ketemu digoreng Adam Denny. Lalu akhirnya dia disuruh sama ID, udah selesaikan, ketemu, dimintain 80 juta. Yeah. Berarti kan terkonfirmasi. Emang dari mana Jering sama Arjono? Pak Arjono tahu, Dokter Tirta nyerahin 80 juta, nego 70 juta. Oh itu makanya. Oh ini kronologinya. Itu kronologisnya tuh. Jadi pertemuan di Raffles tuh diakui oleh pihaknya ini ya, si Elsia ngakui. Tapi gitu isi dari pertemuan itu tidak semuanya diakui. Tidak semua diakui, tapi kemudian ada petunjuk. Ada informasi rahasia kemudian yang dibuka. Akhirnya terkonfirmasi melalui Dokter Tirta. Berarti semua upaya yang dilakukan kemarin cukup membantu meringankan vonis hukuman daripada Jering sebenarnya kan ya? Tidak berkorelasi langsung dengan kasus ya Mas. Enggak. Tetapi setidaknya kemudian kita pertama membuka mata publik bahwa ini bukan semata-mata soal Jering mengancam Adam Denny. Ini bukan semata-mata soal bacot Jering yang kasar gitu. Ini ada motif lain yang dilakukan karena Dokter Tirta membuka, bukan hanya dia, banyak ya dibuka di depan persidangan, termasuk mau menjebak Yonglek dan segala macam. Ada yang udah didapat 100 juta, ada yang 80, dibuka. Dan ini modus yang dilakukan oleh Adam Denny. Nah di depan persidangan itu dibuka, setidak-tidaknya ini membuka mata publik bahwa ini bukan soal rasa takut kok gitu, bukan merasa diancam. Dia ingin mendapatkan sesuatu dari proses ini. Iya, jadi motif. Dan ingin viral. Dan Mas salah satu yang punya dosa. Saya benar juga ya. Karena memang ingin viral. Siapa lagi yang satu? Dedi. Diakui. Di sana lebih banyak dosa, lebih banyak yang nonton. Banyak si Tirta itu udah bilang memang Adam Denny pengen viral. Dan si Tirta ngakuin, dibuka chatnya lah Mas. Iya, itu kalau itu benar. Jadi waktu itu Dokter Tirta ngubungin. Bro, ini ada teman, dia lagi ada masalah, dia pengen ke podcast, lu boleh nggak? Siapa? Gue bilang, Ade.
Masalahnya sama siapa? Sama Jering. Masalahnya kayak gimana? Lu langsung ngobrol aja kalau itu sama orangnya gitu kan. Terus dia datang ke sini, terus gue persilakan. Karena gue kan tetap harus memberikan wadah ya. Karena menurut gue nanti dua belah pihak silakan bicara. Mungkin nggak serius aku kok. Nggak apa-apa. Aku tahu dirimu itu ngerayu-ngerayu dia untuk maafin Jering kok, aku tahu. Oh iya, aku lihat. Ada 3 kali deh kayaknya. Iya. Kalau Dedi 4 kali maafin itu. Maafin. Kalau 3 kali. Memang ada ngobrol pribadi. Ini aku buka sedikit. Aku bilang kalau bisa sih sebenarnya selesaikan dengan baik-baik aja. Aku tanya berkali-kali. Tapi aku juga kurang ngerti. Sebenarnya mungkin ada yang belum dicerita kan. Jadi aku pikir itu hak personal orang ketika dia nggak ingin berbicara. Aku cuma memberikan wadah. Karena menurut aku begini, masalah ini dari sudut pandang aku, ini masalah sederhana. Sangat sederhana. Sangat sederhana ini masalah. Sangat sederhana. Tapi akhirnya jadi ribet karena banyak ini, banyak itu, dan ada kepentingan kan tadi aku jawab kan kepentingan. Kepentingan ini yang bikin ribet semuanya. Dan gitu. Jering juga bukan tipe orang yang kalau misalkan nih pihak adik ke Bali sesuai arahannya Jering, nggak mungkin kok langsung diinjak-injak di trotoar. Jering bukan orang kayak gitu. Dia nggak sampai ke sana. Gitu. Kita tahu banget lah, kita tahu banget Jering lah. Dia memang gini Mas. Jering itu tipikal yang memang dia itu orang yang jago lah, sastrawi lah tanda petik gitu. Sangat sastrawi. Jadi banyak bahkan lagu-lagunya diulas secara akademik gitu. Jadi bagus sebetulnya dan dia punya kemampuan sastrawi. Tetapi dia memang sengaja memilih diksi-diksi yang seperti itu untuk memberikan daya betot gitu. Dan setahu aku, karena aku juga selain penasihat hukumnya, aku kan sahabat dekatnya dia lah ya, tahu betul lah. Kayak aku nih kayak jadi polisi medsosnya dia juga bertahun-tahun. Ngawasin juga jangan sampai salah blunder gitu-gitu. Bangun-bangun itu bukannya megang HP, ngecek ininya Jering. Postingannya. Pulang-pulang mau mabuk kayak mau seger mau apa, ngecek akun medsosnya dia. Dicek sosial dia ada apa lagi nih? Ada apa lagi? Berantem mulu. Nah, udah saksinya Nora ya. Jadi Jering itu nggak akan mungkin melakukan itu dan itu terkonfirm di persidangan. Kan ceritanya dia mengaku takut. Lalu di visum lah. Visum psikiatrum di Angkatan Darat tuh dokter Angkatan Laut, Angkatan Laut. Visum psikiatrum, apakah dia kan sebenarnya begini Mas. Sejak Undang-Undang ITE ini ada perubahan untuk pasal pengancaman, itu kan ada surat keputusan bersama Kejaksaan Agung, Kapolri sama Menkominfo. Bahwa kalau soal pengancaman itu dia tidak hanya bisa diadili hanya karena dia ada kata-kata mengancam, tapi harus ada akibat gitu. Ada akibat. Ada akibatnya. Jadi orangnya yang diancam harus terbukti takut. Ada keterangan ahli atau bukti yang menyatakan dia takut. Ada saksi yang menyatakan dia takut. Saksi dia punya? Ya, saksi punya, pacarnya. Secara visumnya gimana nih? Visum apa sih ini kalau visum menyatakan? Psikiatrum. Kayak depresi gitu loh Bang. Ya dia depresi. Kayak katanya kan dia apa psikolog apa? Ya psikiatri forensik. Dokter psikiatri yang SPKJ. udah correlate dengan kepolisian gitu kan? Diperiksa dong? Diperiksa oleh dokter Angkatan Laut. Nah, atas kita tahu dia jujur atau enggaknya dari mana? Mereka yang punya metodologinya kan mereka yang punya metodenya. Canggih juga ya. Jadi visum psikiatrum itu ada, bukan hanya visum mayat nih. Oh iya. Visum psikiatrum itu ahli psikiatri SPKJ biasanya. Dan yang memeriksa waktu itu tim. Diperiksa nih. Yang memeriksa itu tim. Kejadian yang kapan waktu diperiksa nih? Nah dia itu kejadiannya 2 Juli, diperiksanya 3 Agustus. Diperiksa nih, oke. Sebulan. Iya. Makanya itu yang kita pertanyakan. Nah diperiksa oleh timnya dokter Tara Asiana, SPKJ. Diperiksa. Beliau tentara Angkatan Laut, dokter di tentara. Oke. Terus diperiksa, kemudian diakui bahwa pertama tidak ada dampak fisik, psikologis, tidak ada dampak trauma. Dia tidak mengalami gangguan psikologis. Kalaupun ada rasa takut, itu adalah rasa takut kayak orang yang saat menghadapi masalah gitu, ya takut sebentar gitu. Yang sifatnya dia bukan takut karena merasa terancam, tapi lebih kepada takut karena rasa tidak terima gitu. Oh ini keterangan dari timnya? Keterangan tim ahli, dokter ahli yang kita hadirkan di persidangan, saya tanya. Kurang lebih secara singkatnya. Adam Denny mengalami rasa takut tidak? Di kesimpulan Anda, tidak. Dia takut atau tidak terima? Dia lebih ke tidak terima. Saya tanya, tidak terima itu sama tidak dengan rasa takut? Kata dokternya, beda.
Kalau rasa tidak terima itu lebih kepada kemarahan. Ya. Kalau rasa takut itu lebih kepada kecemasan. Adam Denny yang mana? Tidak terima. Bukan takut, bukan. Beda dong. Beda. Ya, jadi ternyata ya sejuk-sejuk aja. Begitu. Emang benar. Gimana sih takut, Mas? Emang benar. Detail banget loh ini. Terkonfirmasi. Kalau kita tidak terima, saya setuju. Itu lebih dilandaskan emosi kemarahan. Emosi. Dia tidak terima, sakit hati, dan itu kemudian diperkuat oleh keterangan Tirta. Dia emang nggak takut. Dia itu sakit hati, dia maki-maki Jering. Benar. Jadi sebenarnya dia nggak ada. Kalau itu sih dia sampaikan sih kayaknya deh. Dia sampaikan sakit hati. Bukan rasa takut, karena takut itu ada dampak psikis, dampak fisik. Berarti psikis. Kan tidak bisa tidak ada impact. Gak ada impact. Jadi tahu lah. Oke, berarti ada lagi tuh yang lucu, misalkan gini keterangannya. Oh, Adam Denny sejak ditelepon 2 Juli oleh Jering, 2 Juli dia mengaku bahwa dia berdiam diri di rumah 7 sampai 10 hari. 7 sampai 10 hari dia diam diri di rumah, menjauhi medsos karena dia takut. Saya uji dong ke ahlinya. Apakah ahli memeriksa dia? Tahu nggak tanggal 6 dia main medsos, dia bilang badannya mental dia lebih besar dari badan Jering. Tahu tidak bahwa dia ke podcast Denny Sumargo, saya bilang. Deddy Corbuzier juga kayak. Deddy Corbuzier belakangan. Mas itu kan sebelum lapor apa pas melapor? Pas habis melapor. Pas habis melapor kan? Pas habis melapor. Dan itu kan rentang 10 hari dia ngaku-ngakunya diam di rumah, padahal dia datang kemana-mana. Karena waktu di tempat aku juga aku tanya tuh berulang kali loh. Ini yakin nih nggak mau diselesaikan? Ini yakin kamu yakin sampai dalam hati gue. Ya saya tangkap ya, dia nggak terima. Gak terima. Saya tahu dari awal dia nggak terima. Cuman kan saya di situ tidak mau berdiri untuk berpihak kepada siapa-siapa. Kalau menurut saya pribadi ini masalah sederhana. Bahkan off air-nya pun saya bilang ini masalah sederhana. Kalau bisa diselesaikan dengan baik, jangan sampai nanti akhirnya kedepannya jadi perkara. Ya kalau dia bisa menyelesaikan seperti Jering seperti Tirta ngasih 80 juta mungkin selesai ya. Sederhana banget sebenarnya. Dengan kondisi ini semua kan. Masih mempertimbangkan kan mau banding atau tidak kan? Dianya sih katanya tadi udah ikhlas nih, ya, jalanin aja gitu. Tapi pasti ada kekecewaan dengan semua yang pasti terjadi gitu. Cuma kan nggak bisa diomongin bang, nanti kena lagi Nora bang. Iya benar sih, gitu. serba salah. Jeringnya pula bilang tenang ma, 1 tahun nanti pasti ada keajaiban. Akan turun, ya kan Nora cuma ya oke, gitu. Tapi belum ada yang terjadi nih dari semua. Yang Jering sampaikan kamu belum ada yang terjadi. Belum. Yang mana tuh? Masih menunggu ya. Masih menunggu 1 tahun itu. Masih menunggu ya. 1 tahun. Terus tambahannya subsidiarnya 25 juta. 1 bulan kurungan, jadi setengah lah dari tuntutan 2 tahun. Subsidiarnya 50 juta 2 bulan, turun setengah semua. Itu pun karena residivis, Mas. Iya. Karena dia masuk kualifikasi residivis saja berat. Kalau enggak sih harusnya ringan ya. Karena dia residivis ini baru residivis itu kan salah satu yang dimaksud residivis kan kalau orang melakukan tindak pidana belum 5 tahun udah melakukan tindak pidana lagi, itu maksud residivis dan itu pemberatannya 2/3. Dengan jatuhnya vonis yang kemarin dari Jering sendiri ada nunjukin apa gitu kayak dia terima atau dia nggak terima? Dia mentalnya lebih kuat sekarang daripada waktu yang di Bali yang ID ya. Lebih kuat, lebih wise lah. Dan bisa lebih rasional diajak bicara gitu. 1 tahun ini kan gimana ya? Kemarin kan hakim berpendapat bahwa delik ini delik formil, Mas, kalau hukumnya. Ya. Delik formil itu adalah orang cukup melakukan satu perbuatan yang dilarang undang-undang, itu udah bisa dipidana, tidak perlu memikirkan dampak atau tidak perlu menghitung dampak. Ya. Jadi hakim bilang jadi tidak relevan menghitung dampak, apakah Adam Denny sebagai korban takut atau tidak, itu nggak perlu dipertimbangkan. Ya. Padahal gitu dalam berkasnya kan udah ada visum, ada. Karena menurut saya juga sebenarnya kalau misalnya terjadi pertikaian harus ada kerugian. Saya bingung di masalah ini kerugiannya apa? Kan Jering nggak tonjok. Deliknya delik formil lah, jadi jago dia. Jering nggak tonjok. Jadi delik formil itu nggak menghitung kerugian, Mas. Nggak perlu ada akibat yang ditimbulkan. Cukup nih misalkan nggak boleh mengancam gitu bunyi undang-undang. Mas mengancam, udah bisa kena tuh. Mengeluarkan kata-kata mengancam udah bisa kena. Berarti Jering kenanya di sini udah. Ya, hakim bergeser menjadikan pasal yang dipakai untuk memvonis Jering itu sebagai delik formil.
Cukup dengan kata-kata jering, ku injak kau kepala, sini kau ke Bali, ku injak kepala, sini kau, ku injak kepalamu di trotoar gitu. Itu dianggap sudah memenuhi delik. Oh, masuk. Jadi nggak penting apakah Adam Denny takut atau tidak, itu nggak dipertimbangkan oleh hakim karena jering kata-katanya udah dianggap mengancam. Itu yang mungkin ini ya berbeda memang dengan ininya kami, dalil kami gitu. Karena sebetulnya kalau termasuk ahli bahasa itu sudah ngomong kalau ini kan pernyataan jering kan teorinya tindak tutur bahasa, Mas. Kalau tindak tutur bahasa itu ada ilokusi, ada niat, ada ada lokusi, ada niat, ada ilokusi, daya, ada kemudian verlokusi, satu kejadian lanjutannya gitu, atau perbuatannya, akibatnya. Gitu. Kalau satu saja tidak terpenuhi, nggak bisa memenuhi teori tindak tutur bahasa. Jadi semua ahli bahasa, termasuk ahli filsafat bahasa, menyatakan bahwa tindakan jering ini verlokusinya nggak ada. Gitu. Perbuatannya nggak ada. Perbuatannya nggak ada, kenyataannya nggak ada. Tidak ada. Akibatnya nggak ada. Iya. Jadi sebenarnya nggak bisa memenuhi unsur pasal. Ya tapi hakim berpendapat lain. Ya. Cukup dengan kata-kata diambil jering itu dan juga yang di persidangan yang terbuka, tahu nggak? Adam Denny itu melakukan beberapa kebohongan di depan persidangan. Yang dipakai ngerekam omongan jering waktu di 2 Juli itu, dia kan mengakui rekamannya 15 menit, percakapan mereka 15 menit di depan persidangan yang ngaku. Direkam, kemudian rekamannya dari awal sampai terakhir, berarti logikanya 15 menit ngomong, 15 menit ngerekam. Terus yang dipakai ngerekam apa? HP Asus seperti yang disita oleh jaksa. Saya lihat dong berkasnya kan diperiksa oleh lapor. Nah metadata-nya saya lihat, ini metadata iOS. Asus ini kan OS, metadata ininya sistemnya. Kemudian Apple ini kan mereknya ya. Apple kan kemudian iPhone ini kan iOS. Nah, metadata di dalam Asus itu yang di suratnya lapor polisi itu, Mabes itu, kemudian itu metadata iOS. Saya curiga dong. Wah, kalau metadata iOS kan berarti perekamnya iOS. Cuman kemudian berarti dipindahin ke Asus. Pindahkan. Awalnya dia ngotot. Apa dipakai, saya pancing doh, apa dipakai ngerekam Asus? Benar Asus, berulang kali saya yakin. Asus. Karena handphonenya harus disita kan? Harusnya disita. Dia nggak mau iOS nggak disita. Nggak mau iPhone-nya tersebut. Cepet loh. Saya cepet kok. Nah, dia nggak mau iOS disita, Bos. Habis itu kan, saya udah tahu dari awal kan, dia kan pernah bikin story tuh. Ini rekamannya udah ada di sini kok, pakai tangan kiri. Rekamannya udah ada di sini. Saya tunjukin dong ke hakim. Ayo saksi kita tunjukin. Saya tunjukin. Anda story ini pernah Anda upload? Pernah. Mengakui. Device-nya apa ini? Ini bukan Asus loh. Oh iya iPhone. Ngeles juga cepet tuh. Kayak sampean loh. Cepet dia ngeles. Dia bilang apa jawabannya? Oh iya saya ingat. Itu iPhone. Yang saya pakai ngerekam awal itu iPhone lalu hang. Iya. Saya ganti dengan Asus. Nah kalau misalnya barang iPhone-nya itu dia nggak mau kasih kan dia harus pindahin. Karena takutnya mungkin ada urusan rumah tangga di dalam yang nggak mau ketahuan. Iya, privasinya dia. Iya, tapi itu kan kebohongan. Dan itu kemudian pacarnya juga melakukan yang sama. Padahal nama hostnya itu nama pacarnya loh di iPhone itu. iPhone XS itu. Jadi nanti saya mau undang lagi. Penasaran saya jadi ya sama si Ade. Ada apa sih? Coba deh tanya deh. Itu ngapain bohong gitu tuh? Karena itu tahu nggak? Itu kan sebenarnya berpengaruh terhadap putusan sebenarnya, bisa jadi berpengaruh karena alat buktinya dia nggak otentik, Mas. Iya, bisa berpengaruh. Nggak otentik jadinya. Iya, tidak. Karena rekamannya cuma 1 menit 36 detik yang ada di Asus itu. Iya. Sementara dia bicaranya 15 menit. Gimana tuh dari 15 menit jadi 1 menit 36 detik? Siapa yang menjamin itu tidak terjadi pemotongan? Cuman diambil kata-kata kasarnya doang. Intinya tidak otentik kan? Nggak original. Nggak original. Dan sementara harusnya undang-undang ITE alat buktinya harus otentik loh. Iya. Harusnya. Berarti intinya di balik semua masalah ini, masalah kebenaran hukum dan juga secara deliknya dan detailnya, pasti namanya sebuah keputusan, pasti ada yang merasa diuntungkan dan pasti ada yang dirugikan. Benar. Kita tidak bisa menjamin semua orang untuk menerima keadilan seperti apa yang kita mau gitu. Benar. Karena dunia ini kan tidak hitam dan putih dia. Ada kadang-kadang yang ini diuntungkan, ada yang kayak ini dirugikan. Tapi kita bisa belajar sama-sama pastinya kan dari sebuah masalah. Dan pastinya dia juga belajar banyak, Jerry juga belajar banyak. Belajar banyak banget. Banget. Tapi dia lebih kuat, Mas.
Kuat loh dia. Bisa aja. Enggak, kalau lebih kuat daripada yang pertama. Pertama ngomel mulu. Antara lebih kuat atau dikuat-kuatin, kuat. Kuat. Nah, gitu. Kayaknya dia lebih kuat. Lebih kuat ya. Lebih kuat. Dia Lebih kuat daripada peristiwa yang sebelumnya ya. Oh sebelumnya rewel. Iya. Tanya Kak Gendo. Karena adaptasi dulu. Ini apa gitu kan. Kaget sih Bang. Lebih ke kayak kan nggak pernah ngalamin tragedi ini ya. Kayak kaget gitu. Wah kok bisa ya? Oke. Nggak kepikir dalam hidupku. Nggak kepikir. Akan berakhir dengan kondisi seperti itu juga nggak kepikir. Bener. Setelah udah dilewati, kok gue mampu ya? Tapi ada untungnya Bang. Apa itu? Berat badan gue turun. Berat badan jering yang naik. Dan lu seneng ya? Seneng lah di foto tuh tirus-tirus. Iya gitu gue kan. lihat tuh, pokoknya begitu kasus itu, tirus banget nih. Gue lagi ngeliat yang lain sebenarnya ya. Oke, ada lagi yang mau disampaikan? Enggak sih, maksudnya Cukup ya sekarang kita sedang mikirin aja 7 hari ini. Ya. Harapannya ya nanti kan kalau misalkan pun diterima gitu, ini kan potong masa tahanan. Dia udah jalanin 3 bulan ya. Iya, 3 3 bulan. bulan. Berarti sisa 8. Ya, 8 ya. 7. 9. Tinggal 9. Setahun kan ya? Setahun. Kalau misalkan nanti dapat cuti bersyarat kan 2/3-nya dia bisa menjalani 5 bulan lagi gitu. Itu pun kalau diterima ya. Tergantung nanti analisis kita juga dan keputusan Jering sih. Kalau dibanding juga kan takes time juga. Iya. Cuman ada beberapa yang memang mesti dihitung sih dari pertimbangan hukumnya gitu. Iya. Karena kami kemarin sih optimis bebas ya karena hampir semua saksi ahli itu menguntungkan Jering. Iya, kalau aku lihat dari berita sih ya, termasuk dengan nongolnya Dokter Tita, aku bingung tuh, ucuk-ucuk nongol. Ini harusnya meringankan banget sih. Gitu. Bisa menunjukkan ke hakim bahwa pelapor ini tercela dan itu sebenarnya secara hukum itu mestinya diakui. Pelapor yang tercela atau saksi yang tercela itu keterangannya mestinya dikesampingkan. Berapa persen kemungkinan banding? Di atas 50? Masih 50-50. Tergantung Jering ya sama tergantung papanya. analisis kita, kemudian keputusan Jering dan madamnya. Iya. Dia juga tuh diam-diam dan tergantung dia juga. Udah ada obrolan lagi belum masalah akhirnya udah jatuh vonis, nanti setelah ini kita gimana gitu? Udah. Apa? Mau renovasi rumah. Oke. Punya anak. Membenahi diri masing-masing. Jering udah ada keluar statement bahwa yang aku udah capek nih. Udah lah, tapi nggak ke aku. Statementnya ke aku, nggak ke ini. Oh dia ke kamu. Aku udah capek maksudnya. Oh udah ngomong ya? Udah. Kapok mah. Udah. Benar. Pertama kali akhirnya dia ngomong tuh. Enggak lah, dari kasus ini juga. Oh dia ngomong juga. Oke. Terima kasih. Terima kasih.